Jadi kalau kita mengerjakan, memang negara belum hadir. Karena itu kita hadir untuk mengerjakan itu. Aksi bersama. Sambung menyambung menjadi satu. Terima kasih. Tetangga kampung. Jadi teman-teman semuanya, saya mulai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dengar yang tadi disampaikan, rasanya udah siap rolling ya. Udah siap langsung bergulir ya. Langsung bergulir, langsung bergerak, langsung action. Kenapa milihnya jembatan? Kenapa milih jembatan di daerah yang terpencil? Saya tuh pernah mengalami di Jakarta. Diceritain nggak tadi pengalaman saya? Belum. Diulang dari yang otentik nih. Kalau yang tadi pewarta nih. Jadi gini teman-teman, saya baru bertugas di Jakarta, benar-benar. 2-3 bulan kemudian, warga di Serengseng Sawah. Kalau teman-teman tahu Jakarta, Serengseng Sawah itu bagian arah ke UI. Dari Pasar Minggu ke UI, bagian kiri jalan itu namanya Serengseng Sawah. Di belakang jalan itu ada sungai namanya Ciliwung. Ya, Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung itu di sana ada jembatan. Warga sana menyebutnya jembatan Indiana Jones. Nah, jembatan Indiana Jones ini sudah lapuk, sudah rusak, sehingga kalau dilewati itu seperti main apa yang harus loncat-loncat ya? Sonda. Kenapa? Karena kayunya banyak yang berlubang. Sudah bergoyang, berlubang, berisiko. Tapi itu masih tetap dilewatin. Dilewati untuk warga. Nah, mereka minta gubernur datang. Saya datang ke situ. Ketika saya sampai di sana, bukannya disambut dengan optimisme. Warga di situ tuh bilangnya, paling gak jadi lagi. Dulu Jokowi kesini gak jadi. Habis itu Ahok kesini gak jadi. Sekarang nih Anies datang gak jadi lagi nanti. Jadi bukan ungkapan yang optimis, enggak. Dan teman-teman tahu warga di Jakarta itu kalau bicara apa adanya. Nah, jadi waktu saya datang saya lihat, wih ini repot ini. Jembatan gantung, ketinggiannya kira-kira 10 meter dari sungai. Jadi serius dari tingginya. Membentang kira-kira mungkin 30-40 meter bentangan. Saya tanya sama kepala dinas Bina Marga yang ikut di situ, Pak Kadis, ini kalau bangun ini kira-kira berapa? Terus dia bilang kira-kira 400 juta untuk bangun jembatan itu. Anggaran dinas Bina Marga berapa? 3 triliun. Ya, di Jakarta anggaran 3 triliun. Tapi jalannya banyak sekali di Jakarta itu. Oke. Jadi anggaran 3 triliun, ini harganya 400 juta. Jadi kan kecil banget tuh. Kecil tuh kalau ceritanya. Terus saya bilang, ya udah kalau gitu kita bangun aja Pak. Terus Pak Inas bilang, gak bisa Pak. Gak bisa dibangun. Kenapa? Kita berdiri di Jakarta, seberang sana Jawa Barat. Seberangnya Jawa Barat, Depok. Sungainya milik Kementerian PUPR. Jadi secara administratif Jakarta tidak bisa membangun di situ. Oke? Coba kebayang nggak? Itulah sebabnya kenapa warga ketika kami datang itu, udahlah. Dulu juga udah datang, nggak jadi. Datang nggak jadi. Nah, jadi setelah itu saya bilang sama Pak Kadis, Pak kita cari perusahaan aja deh, CSA. 400 juta sih kumpulin 10, 40 jadi. Oke Pak, begitu. Terus dia kumpulin perusahaan. Nah, ternyata ada satu perusahaan yang tahun itu berulang tahun. Ulang tahun yang ke-70 kalau nggak salah. Insinyur pembuatnya itu generasinya Bung Karno dulu. Perusahaan konstruksi ini. Terus dia bilang, boleh nggak kami aja yang bangun? Syaratnya, nama jembatannya, nama pendiri perusahaan. Oke, 400 juta kami tanggung semuanya. Ya kita bilang boleh, yang penting kan jadi jembatan.
Jadi akhirnya satu perusahaan ambil alih beban pembiayaan. Gambarnya dari kami, Dinas Bina Marga udah punya gambar. Pembangunannya diawasi oleh dinas, tapi yang mengeksekusi dari perusahaan konstruksi. Sehari yang bisa apa? Jadilah jembatan itu, Pak. Dan setelah jadi saya datang ke sana, ketemu dengan warga. PHP itu hilang. Jadi kenyataan sekarang. Jembatan jadi kenyataan. Tapi bukan tangan negara. Negara tangannya dikunci oleh aturan administrasi. Nah, teman-teman, dari pengalaman itu apa yang terjadi? Yang namanya sungai hampir selalu jadi batas wilayah antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, betul tidak? Sehingga banyak sekali yang jembatan kecil-kecil itu nggak bisa dibangun. Kenapa? Karena pemerintah cenderung membangun yang untuk kendaraan besar, yang untuk manusia nyebrang antar kampung terlewatkan. Kecil, coba bayangkan, pemerintah pusat suruh bikin jembatan gantung di lokasi Jakarta, lewat nggak dikerjakan. Dan sekarang kalau teman-teman bapak ibu lihat anggaran Kementerian PUPR untuk jembatan gantung, boleh dicek nanti berapa kira-kira tahun 2025 seluruh Indonesia? 0. Ditulis 0. Jadi kalau kita mengerjakan, memang negara belum hadir. Karena itu kita hadir untuk mengerjakan itu. Memang 0 coba boleh dicek. Karena efisiensi dan lain-lain menjadi 0. Nah, jadi teman-teman, ini saya punya pengalaman pribadi. Mengapa jembatan gantung itu tidak bisa dikerjakan oleh sama desa begitu? Saya ingat waktu kami mengerjakan Indonesia Mengajar, kami buat Indonesia Mengajar mengirimkan guru-guru, salah satunya ke Lampung. Kami kirim ke Lampung di kabupaten namanya Tulang Bawang Barat. Ada daerah namanya Lampung Barat. Di situ ada sebuah desa dari Bukit namanya. Desa itu terbelah oleh atau dibatasi oleh sungai. Ketika menyeberang nggak ada jembatan, tapi air sungainya itu cuma selutut. Jadi orang menyeberang dengan biasa. Tapi pada saat musim hujan air naik. Pada saat pasang sampai ke dada, biasanya orang nggak nyebrang. Walaupun ada pegangan tali segala, biasanya kalau udah sedada orang nggak nyebrang. Suatu ketika terjadi sebuah keluarga ada yang wafat. Makamnya itu di seberang sungai. Pada saat kejadian meninggal, saat itu sedang air pasang. Nah, keluarga tidak mau menunggu sampai besok atau lusa. Karena air itu kalau turun bisa 24 jam lebih. Keluarga memaksa harus dimakamkan sesegera mungkin. Artinya dengan air setinggi itu di bawah aja keranda itu. Dan rupanya goyangan air itu keras, lepas. Kerandanya lepas, jatuh. Apa yang terjadi? Seperti pelepah pisang aja terbawa. Dan orang terjun semua menyelamatkan jenazah itu. Ditarik seperti pelepah pisang, mencari semuanya. Dan di tempat itu begitu banyak ibu yang mau melahirkan dan terhambat tidak bisa berangkat, sehingga angka kematian ibu melahirkan menjadi tinggi. Ibu-ibu yang pernah merasakan proses persalinan, gimana rasanya kalau harus bersalin bawa ke rumah sakit dan nggak bisa dibawa. Ibu, bukan hanya ini, batasnya tipis dengan syahid. Walaupun itu syahid, tapi kita tidak ingin ibu-ibu meninggal pada saat persalinan, itu tidak benar. Dan itu soalnya jembatan. Kemarin di Pandeglang, pada saat saya datang ke sana, waktu inspeksi awal, seorang anak perempuan datang dan menemui saya sambil nangis. Dia bilang, Pak Anies, coba Bapak datang dulu, ibu saya masih hidup sekarang. Kenapa? Karena ibunya meninggal pada saat mau persalinan, sehingga tidak bisa dibawa ke rumah. Bayinya selamat, ibunya meninggal.
Jadi teman-teman sekalian, ini adalah sesuatu yang nyata dibutuhkan, tapi tidak nampak di permukaan sebagai kebutuhan kemanusiaan yang urgen. Kenapa? Mereka bukan pelaku sosmed, mereka bukan orang yang bisa meminta media untuk expose. Sesekali ada gambar siswa nyebrang berisiko jadi berita. Setelah itu hilang. Setelah itu hilang. Kan begitu kan? Nah, jadi teman-teman, saya melihat, yuk kita berkumpul bersama. Kebanyakan yang melakukan kegiatan berkarya tidak memiliki masa. Yang memiliki masa tidak ada karya. Hari ini kita mau berkumpul dan kita mau berkarya. Oke? Jadi namanya perkumpulan, supaya semua, yuk kita ikut perkumpulan. Tapi perkumpulan ini harus ada karya, dan karyanya adalah jembatan. Kenapa jembatan? Udah tahu kan? 3 sebabnya. Nah itu teman-teman. Nah, sekarang sudah pada ngumpul. Ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan pertama sejak aksi bersama diluncurkan. Dan saya kagum, di pertemuan pertama sudah ada rencana membangun 7 buah jembatan. Udah bikin 7 nih mau. Insya Allah kalau sekarang bisa berhasil bikin 7, dan ini jadi kenyataan, maka kita akan bangun lebih banyak lagi di Jawa Barat. Amin. Kalimat sambung menyambung menjadi satu, benar-benar jadi kenyataan. Dan ini teman-teman, ketika itu hadir, tidak ada dari masyarakat yang bisa bilang kami nggak dapat manfaatnya. Semua akan mengatakan kami dapat manfaatnya. Kalau kita santunan yatim, ya yang terima bilang saya terima manfaat, yang nggak terima nggak dapat. Bedah rumah, yang dibedah rumahnya senang, tetangganya cemburu, pasti itu, betul kan? Malah tetangganya, ya nyesel rumah saya nggak hancur kemarin. Coba rumah saya hancur, dibedah juga gitu. Nah, tapi ketika jembatan tidak ada diskriminasi penerima manfaat. Jadi saya, teman-teman, malam ini mudah-mudahan betul-betul kita hadir dan segera terwujud. Amin. Dan yang menarik teman-teman kan berkumpul sudah dengan bidangnya masing-masing ya, sudah bidang masing-masing. Sebelumnya mungkin belum tentu saling kenal, betul nggak teman-teman? Yang mempertemukan teman-teman di sini apa? Bersama. Apa? Aksi bersama. Benar, memang aksi bersama menawarkan gagasan. Tapi gagasan itu ditangkap dan dibuat menjadi seperti sekarang ini karena ada hati-hati mulia yang berkumpul. Teman-teman, yang bertemu nih hati-hati orang-orang baik ini. Betul nggak? Nah kalau nggak orang baik, buat apa repot-repot kumpul? Menghabiskan waktu, menghabiskan energi. Yang berkumpul ini semua orang-orang baik-baik. Mudah-mudahan kita didekatkan dengan ikhlas terus. Nah, hari ini kalau saya sering sampaikan ada 4 fase. Perkenalan, menjadi pertemanan, menjadi persahabatan, insyaallah jadi persaudaraan. Sekarang fasenya fase perkenalan nih. Sebagian baru kenal pertama kan? Tapi kenapa kok kenal pertama tapi guyup? Karena datang sama-sama tahu. Dia datang ke sini juga mau nyumbang kok. Dia datang mau nyumbang, ada nyumbang pikiran, ada nyumbang dana, ada nyumbang macam-macam lah. Tipe sumbangannya kan udah ditulis tuh. Tipenya apa? Ini teman-teman, saya ingin sama-sama ingatkan kita semua. Republik ini didirikan oleh orang-orang yang mau berkontribusi untuk bangsa. Jadi bukan orang-orang yang mau mencari manfaat dari negara, tapi apa yang mau bisa diberikan. Jadi mudah-mudahan aksi bersama bisa menjaga tradisi perjuangan itu. Amin. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau boleh saya sampaikan harapan, mudah-mudahan jembatan 7 yang direncanakan segera jadi kenyataan. Amin. Saya sering dulu bilang,
Think big, start small, act. Nah, berpikir besar, memulai dari yang kecil dan dikerjakan sekarang. Jadi mudah-mudahan act now-nya dimulai dari sekarang. Jadi teman-teman, terima kasih sudah berkumpul, terima kasih sudah siap untuk bergerak, dan teman-teman semua di Bandung yang berkumpul sore ini, tadi saya dapat datanya, yang bergabung di aksi bersama sudah berjumlah 9.700 orang. Jadi, dan kami yakin ini makin hari makin tambah. Ajak yuk semuanya untuk ikut dan wujudnya nyata. Jadi, saya harap teman-teman segera bekerja dengan intensif bersama tim fasilitator dari aksi bersama yang ada di Jakarta, semata-mata karena mereka sudah pernah membangun dulu. Kami tidak berani luncurkan sebelum jembatan itu selesai. Kenapa? Supaya bisa menjadi contoh rujukan. Dan itu dibangun dalam waktu 1 bulan. Perencanaannya 1 bulan, kira-kira pembangunannya 1 bulan. Waktu itu janjinya apa? Hadiah lebarannya jembatan. Dan alhamdulillah jadi kenyataan. Kenyataan jembatannya jadi. Jadi semuanya, teman-teman, kami bersyukur silaturahmi tersambungkan. Insya Allah ini bukan perjumpaan yang terakhir. Mungkin bagi sebagian perjumpaan yang pertama, ya, tapi insya Allah bukan yang terakhir. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang lain. Dan insya Allah pada perjumpaan itu kita sudah bisa mulai melihat bentuk dari jembatan gantung yang dibangun di berbagai tempat. Ya, terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya seperti biasa kita foto bersama dulu, tapi kita perlu mengatur supaya tidak jorok-jorokan. Yang belakang maju sampai sini. Ayo kita foto bareng dulu. Ayo kita foto bareng dulu. Bu, Bapak. Oke. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Kita mulai. Yuk. Kameranya kita turunin dulu. Satu kamera ini. Yuk. Ayo. Kameranya turunin dulu. Kita foto bareng dulu teman-teman. Oke. Oke. Lihat sini semua. 1, 2, 3. Lihat kamera nih, lihat kamera. 1. Oke, 1, 2, 3. Habis ini kita bikin video dulu, oke? Kalau saya bilang aksi bersama, jawabannya apa? Sambung menyambung menjadi satu. Oke, mulai, oke, bisa. 1, 2, 3. Aksi bersama. Sambung